Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Alam Siregar, CGP Angkatan 9 dari SDN 101765 Bandar Setia, Kabupaten Deli Serdang. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di guru yang baik adalah guru yang memiliki budaya positif di sekolah dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dalam penyelesaian masalah seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Posisi kontrol guru, 4. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Disiplin positif merupakan cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Selanjutnya, penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan akan dapat mengontrol diri dari melakukan segala tindakan yang salah. Motivasi perilaku manusia terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Pada bagian eksternal, motivasi yang muncul adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada motivasi internal, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk memunculkan budaya positif, sebaiknya menghindari hukuman dan posisi kontrol guru. Sebagai guru, sebaiknya menggunakan posisi manajer. Dengan posisi manajer, guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif, merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat oleh guru bersama murid berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Keterkaitan antara materi budaya positif dan materi sebelumnya adalah 1. Melaksanakan budaya positif di sekolah akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. 2. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan 5 nilai guru penggerak: mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. 3. Budaya positif juga dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antar warga sekolah dan adanya keyakinan sekolah yang dibuat bersama. 4. Visi guru penggerak dirumuskan salah satunya untuk membentuk budaya positif agar diperoleh lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. 5. Mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menjadi paham dan dapat meresapinya di dalam diri saya. Hal ini juga saya wujudkan dalam tindakan dan berbagi, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat di satuan pendidikan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada materi segitiga restitusi. Ternyata selama ini lebih dominan menjadi penghukum pada permasalahan murid. Padahal ada cara yang lebih membuat nyaman selain menghukum, yaitu menggunakan pendekatan penerapan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah saya tidak lagi menjadi guru yang egois dengan hanya memberikan peraturan-peraturan, namun telah beralih membuat keyakinan bersama dengan murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami adalah menangani kasus murid yang sering terlambat datang ke sekolah dengan menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi lebih terdorong untuk memperbaiki diri sehingga dapat memberikan keteladanan sesuai nilai-nilai budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah murid mulai memahami keyakinan kelas yang dibuat bersama dan mulai menerapkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Hal yang perlu diperbaiki adalah harus merubah posisi kontrol guru dari penghukum menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Pada awalnya saya memposisikan diri saya sebagai penghukum dan pemantau. Saya sering merasa bersalah pada saat itu karena harus memberi hukuman pada murid. Saat ini saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Saya menjadi lebih tenang, begitu juga dengan murid. Mereka menjadi lebih nyaman. Dengan begitu, saya memahami bahwa komunikasi yang efektif dan mengarah pada hal positif dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, saya sudah pernah melaksanakan tahapan segitiga restitusi, namun hanya satu tahapan saja, yaitu pada tahapan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, semua orang pasti berbuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam penerapan budaya positif adalah dengan menunjukkan keteladanan atau contoh yang baik dari guru. Selain itu, juga dibutuhkan kolaborasi antara guru dan orang tua murid untuk membiasakan diri menerapkan budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih telah mendengarkan paparan dari saya pada video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.